Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita sudah sampai di bab 9, yaitu managing files. Pada managing files itu ada 10 materi yang akan kita bahas. Oke, yang pertama itu ada struktur directory pada Linux. Oke, jadi kita itu harus berkenalan dulu dengan file pada Linux. Jadi untuk gunanya itu seperti ini. Jadi yang paling atas itu ada slash atau root. Root ini merupakan user dengan hak yang paling tinggi, yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori, karena semua direktori berada di bawah root. Bisa dibilang root ini itu ketuanya, jadi dia bisa melakukan apa saja kepada direktori yang berada di bawahnya, karena tidak ada direktori di atas root. Teman-teman gak usah pusing dulu tentang bin, bin, home, temporary, dan yang lain-lainnya. Teman-teman udah bisa cukup paham home dan user. Jadi user itu digunakan untuk menyimpan semua instalasi. Jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi itu nanti diletakkan pada directory user. Jadi kalau disamakan dengan Windows itu user sama dengan program file. Sini saya akan coba buka program files. Ini program files ini yang mana ini digunakan untuk menyimpan seluruh penginstalan aplikasi. Jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi akan diletakkan di program files ini. Oke, lalu yang kedua itu ada home. Ini merupakan direktori pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux desktop atau server itu home directory itu sama. Jadi ketika kita masuk ke dalam home directory itu akan muncul setiap user yang ada pada Linux, karena sebelumnya kita menginstal Debian Linux maupun server, kita perlu memiliki satu user. Kalau saya usernya itu Tiarava, berarti ketika saya buka home itu hanya ada satu user, yaitu Tiarava. Jadi yang paling penting itu dua itu saja, ini sama ini. Dan ada lagi ya direktori etc ya, tapi tidak ada pada gambar ini. etc itu digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah web server atau membangun sebuah file server pada Linux, itu nanti semua konfigurasinya akan ada pada direktori etc. Jadi nanti ketika kita mengkonfigurasi sebuah server pada Linux itu kita akan lebih sering bermain ke direktorinya etc. Nah, di sini saya akan ke Debian. Oke, lalu kita ke activity. Lalu kita bisa buka file. Ini tuh defaultnya itu kita akan diarahkan ke directory home. Oke, seperti ini ya directory home, yang mana terdapat direktori lainnya. Bukan ini tadi katanya ketika kita buka home itu semua user akan terlihat. Lalu mana usernya? Untuk melihat user pada directory home itu kita masuk dulu ke directory root. Bagaimana caranya? Itu kita ke other location. Oke, lalu di sini itu ada slash atau lambang dari root, kita langsung klik saja. Oke, di sini ada banyak sekali ya file-file penting yang akan kita pelajari, seperti bin, boot, dev, dan ini itu ada etc seperti yang saya katakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi. Dan terdapat juga home, saya klik, itu akan muncul nama user. Saya itu Tiarava, dan ketika saya membuat user baru cuma seperti user test pada Linux, maka dia akan muncul user text juga di sini. Jadi seluruh direktori pada user itu sama. Di sini teman-teman bisa cek parent directory yaitu dengan klik D3 lalu notice. Di sini itu tidak ada ya parent directory-nya karena saya belum masuk ke directory manapun. Jadi saya akan masuk ke home. Lalu titik 3 itu properties. Oke, di sini itu parent directory dari home itu slash atau root. Kenapa home tidak kelihatan? Itu karena home bukanlah parent folder saya yang sekarang, karena saya berada di directory home. Sedangkan ini itu hanya memperlihatkan parent folder atau folder yang ada di atasnya home. Nah, jadi untuk melihat directory home pada parameter parent folder, kita harus masuk lagi ke dalam directory yang ada pada home. Oke.
diarava, lalu klik ketiga, lalu tes. Oke, parent folder dari diarava itu home ya, atau jadi parent folder ini folder yang ada di atasnya diarava itu home. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu navigasi file, yang mana kita akan mempelajari tentang basic command atau perintah dasar yang sering kita gunakan pada Linux, dan ini juga akan sering kita gunakan pada pembahasan selanjutnya. Nah, jadi ini merupakan perintah dasar yang akan kita gunakan pada CLI, karena nanti kita akan mengkonfigurasi semua alat menggunakan CLI. Jadi kita akan mempelajari dasarnya terlebih dahulu, mulai dari perintah cd. Jadi ketika teman-teman sudah menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam direktori itu, teman-teman bisa menggunakan cd. Jadi kalau misal di file biasa itu tinggal klik-klik saja, misal teman-teman mau masuk ke direktori home itu teman-teman bisa klik home, dan teman-teman mau masuk ke direktori bin itu tinggal klik bin. Sedangkan kalau teman-teman di CLI itu kita menggunakan cd, misal kita mau masuk ke home itu berarti cd home, dan untuk masuk ke bin itu berarti cd bin. Dan juga terdapat pwd yang mana untuk melihat direktori yang sekarang, misal kita masuk ke etc/bin lalu 1-2 jam meninggalkan Linux kita, lalu membuka Linux lagi dan kita ingin melihat saya sekarang sedang di folder mana, teman-teman bisa menggunakan pwd yang mana nanti akan menampilkan bahwa teman-teman berada di etc/bin. Lalu terdapat perintah ls untuk melihat isi dari setiap direktori, jadi kita bisa melihat file apa saja yang terdapat pada suatu direktori. Misal ingin melihat file apa saja yang ada di direktori home, itu teman-teman bisa menggunakan perintah ls, jadi ls/home, jadi dia akan memperlihatkan seluruh file yang ada pada home. Jadi kita coba saja, ketika teman-teman menggunakan file, defaultnya itu akan masuk ke direktori home. Begitu juga dengan CLI, itu dia akan masuk ke dalam home juga, jadi tandanya kita masuk ke home itu ada tanda seperti ini ya. Tuh. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam root jika di file itu cukup ke folder location, lalu ini ya, klik yang ini. Tapi kalau di CLI itu kita harus menggunakan zoom. So, kita masukkan passwordnya. Nah, saya pengen masuk ke dalam home directory-nya, yaitu pada folder root, kita klik, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, kalau di CLI itu teman-teman bisa menggunakan cd/root untuk melihat keberadaannya, menggunakan pwd. Oke, sekarang saya ada di root. Lalu kita bisa menggunakan perintah ls untuk melihat file apa saja yang ada pada root. ls. Oke, lalu di foldernya itu empty ya, ini empty. Pada folder root itu tidak ada apa-apa, maka ketika saya ls di CLI itu tidak ada apa-apa juga ya. Oke, sekarang saya coba masuk ke direktori home itu dengan cd/home, enter, lalu saya klik untuk melihat keberadaan. Jadi direktori home, lalu ketika saya ls itu akan menampilkan folder diarava. Nah, kita buktikan pada filenya. Oke, benar ya teman-teman, ini ada file diarava. Bagaimana jika saya masuk ke dalam root lagi? Kalau tadi masuk ke home directory-nya root itu ini cd/root. Sekarang saya akan masuk ke rootnya, bukan ke direktori root. Jadi cd/. Saya akan ls. Nah, kalau saya ls seperti ini tuh di dalam root itu banyak file ya.
seperti bin, home, lib 64, dan yang lain-lainnya. Lalu kita akan lihat juga di file tampilannya. Oke, ini juga sama ya, ada tempat pin, root, tag, dc, dan yang lain-lainnya. Jadi untuk masuk ke dalam directory run itu teman-teman bisa menggunakan cd run. Lalu kita pwd untuk melihat lokasi kita. Oke, sekarang kita ada di run ya teman-teman. Dan untuk melihat file apa saja kita bisa ls. Oke, ini ada banyak sekali ya filenya, itu juga di folder. Oke, ini juga udah banyak ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu absolute versus relative path. Apa sih absolute versus relative path? Jadi absolute itu merupakan perintah yang digunakan untuk masuk ke direktori dengan memasukkan nama direktorinya dengan mengawali slash. Jadi ketika kita masuk ke suatu direktori, kita harus mengawalinya dengan slash. Sedangkan kalau relatif itu kita tidak diawali dengan slash ataupun lambang root seperti ini. Jadi apa maksud dan kenapa kita harus menggunakan absolute dan juga relative path? Contoh, itu saya sedang berada di direktori home dan saya ingin masuk ke direktori bin atau lib, itu saya harus mengawali perintahnya dengan slash atau root, lambang root ya teman-teman, yang mana berarti ketika saya sedang di home dan saya ingin masuk ke direktori bin, itu saya harus melakukan perintah yaitu cd/bin. Kenapa? Karena direktori bin dan juga lib itu terhalang oleh user, jadi kita membutuhkan command root untuk langsung lompat ke direktori bin atau lib. Nah, berbeda ketika saya sedang di dalam direktori user dan ingin masuk ke dalam direktori bin atau lib, itu saya tidak perlu menggunakan absolute path atau mengawali dengan slash. Langsung saja kita masuk ke masukkan perintah cd bin, itu saja. Nah, saya juga akan membuka file untuk membandingkan CLI dengan file tampilannya. Nah, pada dasarnya kita akan diarahkan ke home directory seperti ini ya. Pada CLI, kalau saya ls untuk mengecek apakah direktorinya sama dengan file aslinya, seperti ini, itu ada sama ya, ada desktop, dokumen, downloads, musik, pictures, dan lain-lain. Oke, di sini saya akan masuk ke dalam root dengan order location, lalu jangan slash. Lalu untuk di CLI juga saya sama akan masuk ke root, masuk passwordnya. Lalu saya akan masuk ke directory slash dengan cd slash. Ya, lalu saya ingin masuk ke directory etc. Nah, saya akan mempraktekkan absolute path terlebih dahulu, yang mana saya akan masuk ke dalam folder etc dan saya akan masuk ke Apache 2. Nah, persyaratan untuk masuk ke dalam Apache itu kita harus berada di etc terlebih dahulu. Sedangkan saya akan mencoba masuk langsung ke Apache 2 melalui direktori ini ya, di CLI itu menggunakan absolute path, yaitu dengan menggunakan perintah cd /etc /apache 2. Sekarang kita sudah di Apache. Lalu kita masukkan perintah pwd untuk melihat lokasi kita sekarang ada di mana. Saya akan masuk lagi ke dalam direktori root. Kita akan coba masuk ke dalam Apache 2 tanpa menggunakan absolute path. Apakah bisa? cd Apache 2 bisa ya. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slash itu disebut dengan relative path, dan untuk menggunakan relative path itu kita harus masuk ke dalam folder etc terlebih dahulu untuk masuk ke dalam Apache 2. Oke, kita masuk ke dalam etc tanpa menggunakan slash dan ini dinamakan
Oke, kita masuk ke dalam etc tanpa menggunakan slash, dan ini itu dinamakan relative path. Jadi etc, dan barulah kita masuk ke dalam Apache 2. Jadi Apache 2. Jadi kita tidak membutuhkan slash untuk masuk ke dalam Apache 2 karena kita menggunakan relative path. Sedangkan persyaratan relative path itu kita tidak boleh lompat. Jadi ketika kita ingin menggunakan relative path ini misal contoh, nah ketika kita ingin masuk ke dalam direktori bin itu kita harus berada di USR atau direktori user terlebih dahulu. Jadi tidak bisa sedang berada di home lalu ingin masuk ke bin dengan menggunakan relative path atau perintah tidak menggunakan slash, itu tidak bisa ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu spesial karakter, dimana kita akan membahas karakter-karakter spesial seperti titik, lengkung, dan juga karakter dolar, dan saya akan menjelaskan arti dari setiap karakter tersebut. Kita masuk ke Debian terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan dari lambang lengkung ini. Lambang atau karakter ini itu ada di sebelah angka 1 pada keyboard laptop teman-teman ya. Dan ini itu menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya itu kita bisa menggunakan karakter ppd. Dan saya berada pada home Tiara. Saya akan masuk ke dalam root. Saya sudah berada di dalam home/Tiara. Kenapa belum ada lambang seperti ini? Sedangkan ini itu melambangkan bahwa kita berada di home directory. Saya katakan lagi bahwa home directory root itu bukan pada /home/user atau /home/Tiara. Namun directory root itu berada pada directory dengan nama root di ini. Nah, jadi seperti ini ya, lengkungnya itu sudah muncul, berarti menandakan bahwa kita sedang di home directory-nya root. Kita pwd. Oke, kita sekarang ada di /root. Lalu yang kedua terdapat karakter dolar ya, seperti ini, yang mana melambangkan kita sedang berada di hak user. Jadi kita memiliki hak akses user pada CLI-nya, jadi bukan root. Jadi ketika CLI kita terdapat lambang dolar seperti ini, itu kita menandakan bahwa kita memiliki hak akses yang penuh karena kita pada hak akses user biasa. Lalu terdapat lambang yang ketiga, yaitu pagar. Ini itu merupakan lambang pada root. Masuk ke root, terdapat lambang pagar. Ini itu menandakan bahwa hak akses kita merupakan hak akses root, jadi kita bisa melakukan apa saja pada Linux kita. Jadi selama CLI teman-teman memiliki pagar atau lambang pagar seperti ini ya, itu berarti teman-teman sedang berada pada root. Saya akan keluar dari root, lalu clear. Lalu ada lambang titik seperti ini. Ini itu melambangkan direktori yang sekarang. Jadi ketika saya ls titik, itu berarti saya meminta untuk memperlihatkan file pada direktori yang sekarang, maka akan menunjukkan isi dari file tersebut. Saya akan masuk ke dalam root. Saya akan masuk ke slash. Lalu saya akan coba ls. Itu berarti saya meminta untuk melihatkan seluruh file yang ada pada direktori yang sekarang. Bisa kita pwd itu untuk melihat dimana kita sekarang, kita ada di slash. Lalu saya akan coba masuk ke dalam etc.
terdapat juga lambang yang kelima, yaitu titik. Ini tuh melambangkan parent directory atau directory sebelumnya. Nah, directory sebelumnya dari etc itu slash. Lalu saya akan masuk ke dalam directory yang ada pada etc. Saya akan coba ls. Maka terdapat directory apache 2 ya teman-teman. Lalu di sini saya akan masuk ke dalam apache 2, saya clear, membersihkan. Saya akan masuk ke dalam directory apache 2, lalu saya pwd untuk melihat di mana keberadaan saya sekarang. Saya sekarang berada di apache 2, yang mana parent directory apache 2 itu adalah etc. Jadi ketika kita cd titik itu berarti kita masuk ke dalam parent directory. Jadi kita akan masuk ke dalam etc karena etc merupakan parent directory-nya dari apache 2. Enter. Itu berarti saya kembali ke parent directory-nya apache 2. Lalu saya masuk lagi ke apache 2 dan cd apache 2. Saya juga bisa menggunakan ls titik untuk melihat file pada parent directory. Enter. Nah, ini merupakan file-file pada parent directory-nya apache 2 itu etc ya. Kita sini. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu membuat file dengan touch. Jadi kita akan belajar untuk membuat beberapa file dengan perintah touch. Untuk spesifiknya itu kita akan membuat file .txt atau file teks pada Linux dengan perintah touch. Oke, kita langsung masuk ke Debian pada terminal. Nah, oke, di sini saya sedang ada di home directory. Oke, ya, saya di home directory. Lalu saya akan melihat ada directory apa saja dan file apa saja yang ada di home directory ini. Saya ls. Oke, di sini tuh ada dua file yang saya buat, yaitu siapa.txt dan test.txt. Lalu saya akan samakan dengan file tampilan apakah pada home directory ada dua file yang tadi saya buat. Oke, di sini ada ya, itu test.txt dan siapa.txt. Di sini yang siapa saya akan hapus dulu untuk trash. Lalu kita ls. Oke, yang siapa.txt nya sudah hilang ya. Lalu untuk membuat file itu teman-teman bisa menggunakan touch. Oke, dia itu akan langsung otomatis membuat file tersebut. Dan juga langsung muncul pada tampilan file akan langsung sinkron. Nah, jadi teman-teman bisa melakukannya dengan menggunakan metode absolute write yang sudah saya ajarkan pada pembahasan sebelumnya. Kita clear. Dimana saya akan mencoba membuat file pada folder dokumen karena masuk ke dalam dokumen, jadi saya akan touch di sini tanpa harus masuk ke dalam cd ya. Saya akan membuat filenya melalui home directory, itu bisa tanpa harus masuk ke dalam dokumen, itu dengan perintah touch slash nama filenya ya teman-teman. Di sini saya akan membuat di .txt seperti ini. Enter. Lalu saya akan coba buat lagi. Nama filenya itu 3.txt. Nah, dia akan langsung terbuat ya teman-teman. Lalu ini saya akan trash saja. Lalu saya akan coba ls. Di
di sini filenya sudah tidak ada ya teman-teman, atau sudah dihapus. Nah, jadi untuk video kali ini itu kita hanya mencoba membuat filenya saja, jadi tidak mengotak-ngatik filenya, kita tidak membuat teks pada file ini, dan kita tidak menghapus file ini melalui CLI. Dan untuk pembahasan tersebut kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke perintah ls advance. Jadi seperti yang kita ketahui, ls merupakan perintah yang digunakan untuk melihat suatu direktori, yang mana pada pembahasan sebelumnya kita sering menggunakan perintah ls untuk melihat isi dari suatu direktori. Contoh dalam direktori dokumen, dan teman-teman ingin melihat isi dari direktori dokumen tersebut, nah teman-teman bisa menggunakan perintah ls untuk melihat isi dari direktori dokumen. Apa sih bedanya dengan ls advance? Kalau ls advance itu dia memperlihatkan lebih detail dibandingkan perintah ls biasa. Jadi saya akan memberikan perintahnya. Jadi nanti saya bukan memberikan perintah ls saja, tapi akan terdapat perintah ataupun aja tambahan setelah perintah ls. Kita masuk ke terminal terlebih dahulu. Saya sudah di terminal dan saya sekarang sedang berada di directory home, karena pada defaultnya kita akan diharapkan ke directory home. Lalu di sini saya akan coba ls biasa. Di sini terdapat file-file yang saya buat pada pembahasan sebelumnya, yaitu 24.txt, test.txt, dan file-file default lainnya. Nah ini itu hanya menggunakan perintah ls biasa. Terdapat perintah ls lain atau perintah ls yang lebih bisa kita gunakan untuk melihat detailnya, yaitu dengan menggunakan ls min a. Di ls min a itu digunakan untuk melihat direktori yang tersembunyi atau hidden directory. Jika kita menggunakan ls saja, itu dia hanya memperlihatkan direktori biasa dan tidak memperlihatkan direktori yang tersembunyi. Maka dengan min a itu kita akan memperlihatkan direktori atau file yang tersembunyi atau hidden file. Dan tandanya bahwa file atau direktori yang tersembunyi itu diawali dengan titik ya. Lalu ada lagi ls min l. Ini digunakan untuk melihat detail dari setiap file atau direktori. Jadi ini yang drwxr, terus nama user, terus yang teman-teman harus tahu itu tanggal. Nah pertama kali itu, jadi karena pertama kali direktori desktop ini dibuat pada tanggal September tanggal 22, jadi karena saya belum buka apa-apa itu, jadi dia tanggalnya tidak akan update. Karena tadi saya sudah buka dokumen, yang mana dokumen itu tanggal buatnya juga sama ya, September 22. Tapi saya tadi sudah mengakses dokumen, jadi tanggalnya akan terupdate menjadi September 28, karena sekarang itu tanggal 28. Maka pada downloads dia terbuat pada tanggal September. Maka pada downloads dia terbuat pada September tanggal 22. Karena saya tidak mengakses direktori downloads, maka membuatnya tidak terupdate ya tanggalnya. Jika saya buka, dia akan terupdate. Lalu untuk direktori lainnya juga sama, terbuat di tanggal yang sama, September 22, dan kalau saya buka juga dia akan terupdate tanggalnya. Nah itu adalah ls min l, dia akan menunjukkan detail dari setiap file atau direktori. Nah kita juga bisa menggabungkan dua perintah tersebut, yaitu ls min la untuk melihat hidden file, dan juga kita bisa melihat detail dari hidden file tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membuat direktori dengan mkdir. Kalau sebelumnya kita membuat file dengan perintah touch itu cuma membuat file, sekarang kita akan membuat sebuah direktori. Karena dengan perintah touch itu hanya membuat satu file, yaitu kita membuat file.txt atau file dengan format teks. Nah, jadi teman-teman tidak bisa membuat file dengan perintah mkdir, dan teman-teman tidak bisa membuat direktori dengan perintah touch, itu tidak bisa ya. Jadi setiap pembuatan atau creating file itu menggunakan perintahnya masing-masing. Oke, langsung saja kita coba di CLI. Saya sekarang sudah berada di
Oke, sekarang saya sedang berada di directory home. Lalu saya ls itu terdapat file default dari sananya, directory default seperti dokumen, musik, public, dan lain-lain. Lalu di sini saya akan coba membuat directory baru itu dengan perintah mkdir. Lalu nama directory-nya itu direct new. Lalu saya enter. Di sini saya membuat directory dengan nama direct new. Lalu saya akan coba ls lagi. Nah, jadi folder kita sudah terbuat ya, ini direct new. Lalu saya akan masuk ke dalam direktorinya. Kalau misalkan di file biasa itu kita tidak bisa masuk, contohnya saya akan masuk ke cd 2424.txt, itu nggak bisa ya, not a directory. Namun ketika kita membuat directory dengan mkdir itu kita baru bisa masuk ke dalam direktorinya. Lalu di sini saya akan masuk ke directory directly. Teman-teman bisa persingkat menggunakan cd lalu objek depannya saja. Lalu teman-teman bisa tab, itu akan langsung muncul ya. Lalu enter. Oke, sekarang saya sudah berada di directory direct new. Lalu saya akan coba ls. Oke, masih kosong ya teman-teman. Saya punya metode untuk directory di dalam directory. Jadi contohnya seperti ini. Saya keluar dulu ke dalam directory-nya ya. Karena sebelumnya saya membuat satu directory yaitu direct new. Misal teman-teman di sini ingin membuat sebuah directory di dalam directory, lalu di dalam directory-nya lagi contohnya ini dir 1, teman-teman membuat dir 1, lalu di dalam dir 1 itu teman-teman ingin membuat dir 2, lalu di dalam dir 2 itu teman-teman ingin membuat dir 3. Lalu saya ada metodenya, jadi kita bisa menggunakan metode ini sebagai pembuatan directory di dalam directory dan juga di dalam directory-nya lagi. Caranya adalah yang ke dir 1, teman-teman harus membuat directory yang pertamanya terlebih dahulu, lalu dir 1 kita menggunakan anak panah ke atas untuk mengulangi perintah yang sebelumnya, lalu slash dir 2 itu artinya kita membuat dir 2 di dalam dir 1. Kita enter, lalu kita menggunakan anak panah lagi slash dir 2 dir 3, maaf. Lalu ini artinya kita membuat directory dir 3 dalam dir 2 di dalam dir 1. Lalu kita enter. Nah, sekarang saya coba ls. Lalu saya akan coba masuk ke dir 1. Di sini saya akan coba ls. Di sini ada dir 2, lalu saya akan coba masuk ke dalam dir 2. Lalu saya akan coba ls. Di dalam dir 2 ada dir 3, saya akan coba masuk ke dalam dir 3. Lalu saya akan coba ls. Oke, itu tidak ada apa-apa ya di dir 3 karena saya nggak buat directory apapun atau file apapun di dir 3. Lalu di sini saya akan masuk ke Teman bisa melihat yang mana file directory dan yang mana file biasa, yaitu dengan perintah ls minus. Oke, jadi di sini untuk membedakannya, kalau file yang directory itu objek depannya itu pasti ada huruf D-nya, yang artinya itu directory. Kalau hanya file biasa itu kosong seperti ini, tidak ada D-nya. Lalu untuk melihat detailnya itu teman-teman bisa menggunakan ls min ls. Oke, sekarang kita masuk ke perintah cp atau command cp. Jadi apa itu perintah cp?
CP merupakan perintah atau komen yang digunakan untuk mengcopy. Jadi CP itu singkatan dari copy, yang mana ini digunakan untuk mengcopy file ataupun directory. Dan bahasa lainnya dari copy itu menduplikasi. Jadi ketika kita memiliki suatu file, itu kita bisa menduplikasinya dengan perintah CP kalau di terminal. Nah, sekarang kita langsung saja buka Debian-nya. Di sini saya akan membuka terminal dan file tampilan, karena saya akan membandingkan dengan file tampilan. Di sini saya punya dua file di dokumen. Kalau misalnya di GUI itu ketika kita mau mengcopy itu tinggal di blok saja. Lalu kita copy di mana saja, kita copy di sini ya. Kita tinggal paste saja. Oke, sudah tercopy ya teman-teman. Lalu kita move to trash saja filenya. Jadi di terminal kita menggunakan perintah cp untuk mengcopy. Jadi kita akan menggunakan metode absolute path, sehingga cukup directory ini saja untuk mengcopy file pada dokumen. Kalau di GUI kita harus masuk ke dokumen terlebih dahulu, lalu kita blok, lalu kita copy. Itu sedikit lama ya. Jadi untuk mempersingkat, kita menggunakan terminal dengan cp documents. Karena yang ada pada dokumen adalah harus satu txt dan satu txt, maka saya akan mengkopinya ke /home/user, itu ke /home/diarapa. Oke, lalu saya akan mengcopy filenya. Saya akan mengcopy hal 1. Lalu kita akan copy ke /home/diarapa atau directory yang sekarang ya teman-teman. Kita enter. Di sini kita harus mendefinisikan sumber dan tujuannya. Ini dokumen salah satu itu sumbernya. Lalu kita harus mendefinisikan tujuannya, itu ini. Tujuannya ke /home/diarapa. Lalu saya akan mengcopy hal 2-nya juga ke /home/diarapa. Di sini langsung sinkron ya teman-teman. Ini sudah tercopy. Lalu saya akan buat file baru pada dokumen melalui CLI. Saya akan menggunakan absolute path dengan menggunakan perintah touch dokumen. Saya akan membuat file dengan nama lalu3 dan coba wireless. Oke, sudah terbuat ya teman-teman. Coba tidak harus mendefinisikan /home/user seperti yang tadi, kita hanya menggunakan titik saja, yaitu cp documents lalu 3 titik, kita enter. Jadi di sini akan otomatis copy ya. Nih. Bagaimana rasanya jika teman-teman ingin mengcopy hal 1 sampai hal 3, itu bisa saja cp hal 1. Lalu tujuannya kita akan copy ke desktop. Kita les. Oke, ini udah tercopy ya teman-teman.
full, yang tadinya di desktop itu tidak ada apa atau filenya kosong, sekarang ada ya, kita saja taruh ke trash. Nah, teman-teman juga bisa mengcopy H1 sampai H10 ya, misal. Nah, gimana tuh, masa kita harus mengcopy H1.txt lalu 2.txt sampai 100, karena pada direktori sekarang itu filenya .txt semua ya, jadi kita bisa mendefinisikan dengan bintang saja. Jadi cp bintang .txt, lalu kita akan copy ke public. Lalu kita coba lihat ya, ls. Oke, jadi ini semuanya sudah tercopy ya teman-teman. Nah, bagaimana kasusnya jika kita ingin mengcopy direktori, jadi bukan file saja? Nah, di sini saya memiliki direktori yaitu dir1, yang mana di dalam dir1 itu terdapat dir2, ya terdapat dir2. Kita bisa mengcopinya menggunakan cp -f dir1 dir2. Kita akan copy dir2 nya ke /home/java. Ini dir2 nya sudah tercopy ya, lalu saya akan tulis saja agar tidak membingungkan. Untuk perintah mengcopy direktori itu menggunakan -l ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan perintah mv. Jadi apa itu perintah mv? Jadi mv merupakan perintah atau komen yang digunakan untuk merename file atau direktori. Jadi ketika teman-teman punya file atau direktori dengan nama yang salah, atau teman-teman memang ingin mengubah penamaan tersebut, maka teman-teman bisa menggunakan perintah mv ini. Nah, perintah mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Misal teman-teman ingin memindahkan file A dari direktori 1 ke direktori 2, itu juga bisa menggunakan perintah mv. Kita langsung saja praktekkan di CLI. Ini kita ls. Nah, di sini saya punya file halo 1 sampai halo 3. Di sini saya akan coba untuk merename yang halo 1 terlebih dahulu. Untuk identifikasi dari konfigurasi mv itu, file apa dulu yang akan diubah namanya. Kalau saya ingin mengubah halo 1, lalu ingin diubah menjadi apa, misal menjadi perubahan .txt. Jadi identifikasinya adalah ini halo 1 itu file apa yang ingin diubah, lalu perubahan .txt itu merupakan nama baru dari file tersebut. Jadi perintahnya seperti ini. mv, saya akan merubah halo 1 lalu saya akan mengubah halo 1 menjadi replace.txt. Ini lalu kita enter, kita ls. Oke, maka di sini filenya berubah menjadi replace.txt ya, dan pada file tampilan juga akan langsung sinkron, akan langsung ganti. Lalu saya akan coba create. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan mv sebagai pemindahan file. Jadi di sini saya terdapat file halo2.txt sama halo3.txt. Nah, saya akan membuat file baru pada dokumen. Saya akan masuk ke cd dokumen. Lalu di sini saya akan membuat file dengan perintah touch. Saya akan membuat halo5.txt. Saya akan keluar.
Lalu saya akan membuat halo 5 ini berpindah ke directory home. Saya akan menggunakan absolute path, jadi memindah file yang ada di dokumen yaitu halo 5 dan dipindah ke parent directory atau directory yang sekarang. Karena sekarang saya sedang berada di directory /user, maka nantinya halo 5 akan berpindah ke directory yang sekarang. Jadi perintahnya adalah mv documents halo 5 txt, lalu akan dipindahkan ke /home /tiaralpha atau directory yang sekarang ya. Di sini saya akan menggunakan titik saja karena titik itu melambangkan parent directory. Oke, halo 5 nya sudah hilang dan di dokumen pastinya dia akan keluar dan pindah ke sini. Jadi mv bisa digunakan untuk memindahkan file dan untuk identifikasinya yaitu file yang ingin dipindah. Ya, halo 5. Lalu untuk tujuannya itu ini titik atau parent directory yaitu /home/tiaralpha. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu perintah rm. Jadi apa itu perintah rm? Rm itu digunakan untuk menghapus file. Sekarang kita akan masuk ke perintah rm. Sekarang kita akan masuk ke perintah rm. Jadi apa itu perintah rm? Rm merupakan singkatan remove yang mana digunakan untuk menghapus file. Lalu ketika teman-teman ingin menghapus directory, teman-teman bisa menggunakan rmdir. Teman-teman harus ingat, kita itu tidak bisa menghapus directory dengan rm saja, dan teman-teman juga tidak bisa menghapus file dengan rmdir. Oke, kita coba saja. Di sini saya akan mencoba rm terlebih dahulu. Saya akan mencoba menghapus replies.txt. Di sini saya akan mencoba rm terlebih dahulu. Saya akan mencoba menghapus replies.txt. Di sini kita enter. Nah, ini sudah tidak ada ya teman-teman. Lalu kita ls. Oke, replace.txt nya sudah ada. Teman-teman juga bisa menggunakan lambang bintang untuk menghapus keseluruhan file. Contoh di sini saya ingin menghapus halo txt dari 2 sampai 5. Itu menggunakan perintah rm halo bintang txt. Lalu kita enter. Oke, di sini semuanya hilang ya. Oke, lalu saya ls. Di sini halo 3 sampai halo 5 txt sudah hilang. Jadi perintah rm halo bintang.txt itu berarti menghapus semua file yang ada dengan nama halo. Ketika ada file dengan kriteria halo, maka file tersebut akan dihapus. Oke, sekarang saya akan mencoba menghapus directory. Di sini ada direct new. Saya akan mencoba menghapus direct new dengan perintah rmdir. Rmdir itu singkatan dari remove directory, lalu direct new. Jika ada lambang slash seperti ini, itu menandakan bahwa penamaan yang kita identifikasi merupakan directory atau folder. Lalu ketika saya ls, dia akan hilang. Nah, sekarang saya akan mencoba menghapus D1. Apakah bisa menggunakan rmdir? Oke, tidak bisa. Kenapa? Karena di D1 itu masih ada file atau pada D1 itu belum kosong, yang mana outputnya sendiri adalah file to remove D1 directory not empty atau tidak kosong.
Jadi syaratnya kita harus menghapus isi dari dir 1. Jadi di dalam dir 1 itu ada dir 2, di dalam dir 2 ada dir 3. Lalu saya akan coba meremove dir 3 terlebih dahulu. Oke, kita lihat apakah masih ada dir 3. Oke, sudah kosong. Lalu kita akan menghapus dir 2 dari dir 1. Pastinya di dir 1 itu sudah tidak ada dir 2. Sekarang kita akan menghapus dir 1. Nah, sekarang dir 1 sudah bisa dihapus karena sudah tidak ada file apapun. Jadi jika pada folder atau direktori masih terdapat file apapun itu, maka direktori tersebut tidak akan bisa dihapus. Itu jika pada Linux. Mungkin untuk pembahasan tentang manajemen files cukup sampai di sini. Kita akan lanjut pada bab selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.